konsep standar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari etika bank sentral, mengubah instrumen-instrumennya yang selanjutnya berpengaruh sasaran operasional. Kebijakan moneter yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga dapat dijelaskan dalam dua tahap. Yang pertama, transmisi di sektor keuangan moneter. Perubahan kebijakan moneter berawal dari perubahan instrumen moneter, akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga. Yang kedua, transmisi dari sektor keuangan ke sektor real tergantung pada pengaruhnya terhadap konsumsi dan investasi. Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi terjadi karena bunga deposito merupakan komponen dari pendapat masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu jalur-jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama ada jalur suku bunga. Jalur ini menekankan peranan perubahan struktur suku bunga di sektor keuangan yang akan mempengaruhi permintaan dan pada akhirnya akan berpengaruh pada inflasi. Saat terjadinya kenaikan suku bunga deposito dan suku bunga kredit akan mempengaruhi penurunan konsumsi dan juga investasi, sehingga permintaan agregat menjadi menurun dan terjadinya output gap, yang artinya adanya sisa barang yang belum laku. Dengan begitu, sisa barang tersebut akan dijual dengan harga murah sehingga laju inflasi bisa berkurang. Dan yang kedua yaitu jalur kredit. Mekanisme transmisi melalui jalur kredit menekankan bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap output dan harga terjadi melalui kredit perbankan. Transmisinya dibedakan menjadi dua jalur. Yang pertama, jalur pinjaman bank yang berpengaruh terhadap kebijakan moneter pada kredit karena kondisi keuangan khususnya sisi aset. Dan yang kedua, jalur neraca perusahaan yang menekankan pada kondisi arus kas dan rasio utang pada modal yang akan mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit. Dan yang ketiga yaitu jalur nilai tukar. Jalur ini menekankan pentingnya aspek perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas perekonomian. Dalam kaitan ini, pentingnya jalur nilai tukar terhadap transmisi kebijakan moneter terletak pada aset finansial dalam valuta asing yang berasal dari hubungan kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya, perkembangan nilai tukar dan aliran dana luar negeri akan berpengaruh terhadap output real dan inflasi suatu negara yang bersangkutan. Dan yang keempat yaitu jalur harga aset. Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pada pengeluaran investasi dan konsumsi. Dan apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga, yang pada gilirannya akan menekankan harga pasar aset perusahaan. Dan yang kelima yaitu jalur ekspektasi inflasi. Jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pembentukan ekspektasi terhadap inflasi dan kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keputusan konsumsi dan investasi. Semakin kredibel moneter yang ditunjukkan pada kemampuan dalam mengendalikan suku bunga dan stabilitas nilai tukar, semakin kuat pula dampaknya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat. Yang ketiga ada indikator efektivitas MTKM. Efektivitas MTKM diukur dengan dua indikator, yaitu beberapa kecepatan atau tengah waktu (time lag), dan kedua ada kekuatan variabel-variabel pada jalur transisi moneter dalam merespon shock SPI hingga terwujudnya sasaran akhir. 4. Ada transisi kebijakan moneter kajian empiris. Secara empiris, besaran permintaan agregat tidak selalu sama dengan penawaran agregat. Jika terjadi selisih antara permintaan dan penawaran atau jadi output, maka akan memberi tekanan terhadap kenaikan harga-harga atau inflasi dari sisi domestik. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi luar negeri terjadi melalui pengaruh langsung dan tidak langsung perubahan nilai tukar terhadap perkembangan harga barang-barang yang diimpor.